Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di perkuliahan Etika Bisnis dan Profesi bersama kuliahdanuri.com di Amik GTC Semarang. Pada pertemuan kali ini kita akan ulas tentang pekerjaan, profesi, dan profesional. Setelah kemarin kita pelajari tentang konsep dari etika, konsep dari profesi, kemudian sejarah etika profesi di bidang IT. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang pekerjaan, profesi, dan profesional. Semoga nanti semua mahasiswa bisa memiliki pekerjaan atau memiliki profesi yang sesuai dengan yang dicita-citakan atau yang sesuai dengan bidang IT ya, karena kita kuliah di ilmu komputer atau di IT, dan semoga selanjutnya bisa menjadi seorang yang profesional. Nah, perlu nanti dibedakan antara pekerjaan, profesi, dan profesional. Baik, kita akan ulas. Yang perlu diketahui di sini bahasan hari ini adalah apa yang dimaksud dengan pekerjaan, kemudian apa yang dimaksud dengan profesi, dan apa yang dimaksud dengan profesional. Ya, kalau Anda sudah mengerti ketiganya, oke, berarti sip ya. Tapi kalau belum tahu pekerjaan itu apa, bedanya dengan profesi itu apa, bedanya dengan profesional apa, mari kita ikuti perkuliahan pada hari ini. Jadi beda pekerjaan dan profesi. Contoh pekerjaan dan profesi ini juga Anda bisa nanti menguraikan contohnya pekerjaan dan profesi. Nah, dan selanjutnya tentang profesional, kita bisa mengetahui profesional itu seperti apa, profesional yang ada di profesi, profesional yang ada di produk, dan profesional yang ada di instansi atau lembaga. Nah, untuk mengevaluasi sebuah profesional, kita bisa melihat lambang profesionalnya nantinya. Kemudian yang selanjutnya, cara meningkatkan profesi menuju profesional. Nah, ini caranya bagaimana? Nanti bisa kita lihat. Kemudian aspek atau ciri-ciri, karakteristik sebuah profesi, ya. Dan yang terakhir, cara mengukur sebuah profesional, ya, mengukur profesionalisme, begitu. Itu yang akan kita ulas, semoga bermanfaat karena ini erat kaitannya dengan masa depan ya, pekerjaan, profesi, dan profesional ini. Dan tentunya di pekerjaan, profesi maupun profesional ini kita harus tetap menjaga etika ya di dalam kegiatan-kegiatan saat melakukan pekerjaan kita, profesi kita, atau profesional kita. Baik. Yang pertama kita bahas tentang pekerjaan. Apa itu pekerjaan? Pekerjaan adalah kebutuhan yang bersifat praktis untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya, jadi dengan pekerjaan kebutuhan-kebutuhan kita bisa terpenuhi. Contohnya kebutuhan ekonomi dan kebutuhan psikis. Ya, ekonomi itu sandang, pangan, papan. Ya, kalau kebutuhan psikis itu kebutuhan ketenteraman ya, atau kebutuhan rohani. Benar sekali bahwa dengan bekerja, ya tentunya mahasiswa yang sudah bekerja di sini bisa memenuhi kebutuhan ekonomi, ya. Pertama misalnya bisa beli baju, ya, kemudian makan harian tidak minta orang tua, ya. Kalau papan ini saya kira belum ya, papan itu maksudnya rumah ya. Dan kebutuhan psikis ya, orang yang bekerja ini kan lebih tentram ya, karena punya penghasilan dan ada yang diharapkan di akhir bulan begitu ya. Sehingga kebutuhannya bisa terpenuhi. Ya. Jadi tujuan pekerjaan jelas sekali memenuhi kebutuhan hidup, ya, sandang, pangan, papan. Kenapa harus sandang dulu, kok tidak langsung ke papan, ya? Karena dengan pekerjaan itu pertama yang bisa dipenuhi baru sandang dan pangan, ya, sandang dan pangan. Kenapa nggak langsung papan? Ya mahal harganya, ya, sebuah rumah ini kan harganya mahal sekali. Nah, bagaimana kalau nanti seorang profesi? Nah, kalau seorang profesi bisa papan dulu, ya. Misalnya profesi artis misalnya, ya. Sekali manggung mungkin bisa beli rumah, gitu ya. Jadi ini perbedaannya antara pekerjaan dan profesi. Kemudian tujuan pekerjaan yang lain jelas ya, mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas.
ya. Adanya pekerjaan orang menjadi bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi kriminalitas ya semakin hilang gitu ya kalau orang itu bekerja ya. Jadi dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian mengontrol gaya hidup. Nah, ini dia. Orang yang bekerja, yang punya pekerjaan ini dapat mengatur, merencanakan dan mengontrol kegiatan yang dilakukan. Ya, kita bisa lihat seorang yang sudah bekerja di sini ya. Apalagi orang ini masih kontrak, jadi dia bisa mengatur dan merencanakan kehidupannya. Minggu ini mau makan apa, minggu depan makan apa, kemudian minggu ketiga, minggu keempat ya, itu bisa direncanakan. Bahkan mau beli HP itu merencanakan dengan hati-hati sekali. Ya, 3 bulan lagi beli HP, kemudian 1 tahun baru bisa beli HP karena uangnya ditabung dan sebagainya. Bisa jadi. Ya, minggu ini makan enak ya, makanya sate terus gitu ya. Minggu kedua makannya mie terus. Ya. Minggu ketiga ya makan pakai sambal ya. Minggu keempat makan enak lagi. Nah ini mengontrol, merencanakan kehidupan. Oke, jadi tujuan pekerjaan seperti itu. Oke, kita lanjut next ya. Kemudian kita bahas profesi. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan. Jadi profesi ini adalah bagian dari pekerjaan. Kalau ini lingkaran besar, nah profesi ini ada di dalamnya. Tapi tidak semua pekerjaan adalah profesi, ya. Tidak semua pekerjaan adalah profesi. Nah, di sini mahasiswa perlu bisa membedakan antara pekerjaan dan profesi. Kalau pekerjaan ini semua orang bisa. Kalau profesi ada keahlian khusus. Kalau pekerjaan ini dilakukan oleh mereka ya tanpa perlu latar belakang pendidikan. Tapi kalau profesi butuh latar belakang pendidikan. Contoh, sopir, semua orang bisa menjadi sopir. Polisi, profesi polisi, setiap orang belum bisa menjadi polisi. Harus lulus akademi kepolisian, ya ada pendidikannya. Ya, bidan juga sama. Dokter, ini profesi semua. Pilot, ya, nahkoda, guru, ya, itu adalah gambaran profesi. Kalau pekerjaan banyak sekali ya, Anda bisa istilahnya menyebutkan satu persatu. Nah, di sini diberikan contoh tentang staf administrasi dan staf akuntan. Kalau staf administrasi ini adalah sebuah pekerjaan, karena setiap orang bisa lulus SMA saja bisa. Tapi kalau staf akuntan, di sini perlu adanya pendidikan akuntansi. Maka staf akuntan ini adalah sebuah profesi. Oke, next ya. Jadi profesi bentuk pekerjaan ya yang mengharuskan pelakunya memiliki keahlian khusus yang didapat dari pendidikan formal atau keterampilan tertentu dari pengalaman bekerja. Jadi bisa juga dari pendidikan formal seperti dokter tadi ya, polisi, tentara, guru, ya, bidan, jurnalis dan sebagainya. Ada keterampilan khusus ya. Nah, keterampilan khusus di sini juga bisa ya. Misalnya seperti wartawan, artis ya, kemudian penyanyi ya. Ini keterampilan tertentu ya. Jadi bakat ini masuk di dalam profesi juga. Di sini beberapa poin menurut pakar Gili dan Eklund ya. Mendefinisikan profesi sebagai bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan di mana keahlian dan pengalaman pelakunya dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi beda sekali antara pekerjaan dan profesi. Nah, mahasiswa sebaiknya ya memilih profesi karena tentu penghargaan fee-nya lebih besar dibandingkan pekerjaan ya, bandingkan pekerjaan. Oke? Nah, dari definisi di atas akhirnya bisa disimbolkan bahwa profesi ini memiliki 3 aspek ya, yaitu bagian dari pekerjaan ya, bagian dari pekerjaan yang mengandalkan keahlian khusus ya, yang tidak didapatkan pada pekerjaan pada umumnya. Jadi ada keahlian khusus ya, keahlian khusus dokter misalnya ya, keahlian khususnya tentang penyakit ya, tentang bagaimana memberikan obat. Kemudian yang kedua, profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai sumber utama hidup karena juga tadi ya pekerjaan.
Kemudian profesi merupakan pekerjaan yang menuntut pengembangan profesi untuk terus memperbarui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi. Jadi di dalam profesi ini teknologinya terus berkembang. Ya, contoh misalnya kedokteran, ya berkembang terus, di kepolisian, di militer, pilot, ya ini berkembang terus teknologi yang digunakan, maka harus mengembangkan ya keahliannya. Nah, orang yang punya profesi ini harus memiliki sifat-sifat ya. Jadi seorang pelaku profesi ini harus memiliki beberapa poin penting pada sikap tingkah lakunya, seperti menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya. Ya, menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya. Contoh programmer misalnya, programmer ya harus menguasai mendalam pada bidang dia kan gitu ya. Dokter ya, juga sama ya, jangan sampai terjadi salah dalam memberikan obat misalnya ya. Kemudian guru juga sama. Kemudian yang kedua, mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan. Jadi apa yang didapatkan dari pendidikan khususnya tentang profesi tersebut mampu diaplikasikan kepada masyarakat, menjadi sebuah keterampilan yang dibutuhkan masyarakat. Tadi dokter, tadi misalnya ahli bedah, ahli suntik, kemudian ahli terapi dan sebagainya. Kemudian sifat yang selanjutnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Jadi di dalam sebuah profesi itu ada aturannya, ada etikanya yang sering disebut dengan nama kode etik. Nah, ini yang harus dipatuhi oleh mereka pemilik profesi. Dokter ada kode etik dokter, guru ada kode etik guru, jurnalis juga ada kode etiknya, dan masing-masing ya. Jadi yang pemilik profesi ini ada kode etik. Kalau pekerjaan Pak ada, namanya bukan kode etik ya, namanya peraturan ya, aturan perusahaan begitu ya. Nah, yang ketiga selanjutnya, tadi sudah kita bahas pekerjaan, sudah kita bahas profesi ya. Yang ketiga adalah bahas tentang profesional. Apa itu profesional? Nah, profesional adalah seseorang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukannya menurut etika dan sikap profesional. Sikap profesional. Apa saja itu sikap profesional? Sikap profesional itu komitmen tinggi. Komitmen. Kalau A ya bilang A. Janjinya jam 8 ya jam 8. Gitu ya, komitmennya tinggi. Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Tanggung jawab. Ini wah jelas sekali ya. Saya kira udah cukup jelas ini. Berpikir sistematis. Apa yang dilakukan ini berdasar dari kajian ilmiah, dari buku ya, dari apa teori-teori yang pernah dia dapatkan ya, atau pengalaman-pengalaman yang secara ilmiah. Kemudian penguasaan materi ya, secara mendalam pada pekerjaan yang dilakukannya. Jadi kalau belum mendalam penguasaan materinya, yang belum bisa dikatakan seorang yang profesional. Nah, contoh sederhana, masing-masing bisa bernyanyi. Oke, bisa nyanyi bisa. Lagu apa saja bisa? Oh tidak, nah, ini bukan penyanyi semua bisa. Oke, lagu apa? Lagu dangdut. Dangdut semua bisa? Tidak juga. Jadi komitmennya belum bisa ini. Bilangnya dangdut, semua dangdut belum bisa. Semua pop belum bisa. Semua jazz, lagu jazz ya, dan sebagainya. Ya. Oke. Profesionalisasi atau proses dari profesi menuju pada profesional. Di sini ada beberapa tahap ya. Ada beberapa pendekatan berorientasi filosofis, pendekatan perkembangan bertahap, dan berorientasi karakteristik, serta non-tradisional. Ini adalah pendekatan bagaimana mengukur sebuah profesional. Kita akan coba pendekatan yang pertama dengan menggunakan lambang profesional. Jadi sebuah profesi, ya, sebuah produk maupun sebuah instansi itu ada lambang profesionalnya. Lambang profesional itu bisa diwujudkan dengan sertifikat, lisensi, atau akreditasi. Jadi lembaga yang seperti pendidikan ya, lembaga pendidikan di sini ada sertifikasi, akreditasi. Ya. Kalau profesi guru ada sertifikasinya. Kalau produk ada lisensinya. Ya, oke.
Contoh, nah ini contoh ini ya. Ini ada gambaran beberapa lisensi yang ada pada produk sebagai lambang profesional, misalnya SNI, ya SNI. Kalau Unilever ini adalah merek ya, merek Garuda Food merek ya. Ini ada lisensi juga. Ini lisensi ISO, ini lisensi. Ya. Nah, kalian harus bisa bedakan antara lisensi dengan merek nantinya ya. Aqua ini kan merek ya. Nah, SNI standar nasional ini ya. Jadi lambang profesional itu didapat lewat pengujian. Kalau tidak lewat pengujian artinya bukan lambang profesional. Contoh lagi di SPBU ada lisensi pasti pas ya. Nah, pasti pas. Nah, ini sudah dilisensi, diukur ya. Bagaimana 1 liter itu benar-benar 1 liter ya. Nah, kalau dia benar maka akan mendapatkan logo ini. Ya, logo pasti pas. Ini lambang profesional, ada kalau di pengobatan ada Badan POM ya, ini lisensinya. Kemudian nah ini ya contoh SNI ya. Jadi benar-benar dicek ini berapa kekuatannya ya. Kekuatan helmnya ini baru dituliskan logo SNI kan gitu ya. Jadi benar-benar aman helmnya ya. Nah, ini kalau diuji gimana kan gitu ya. Oke. Nah, pengujian ini bisa dari macam-macam ya, dari standar nasional Indonesia, di konstruksi, di produk ya, banyak sekali. Oke. Pendekatan berorientasi pada perkembangan, jadi sebuah profesi itu juga berkembang. Ya, awalnya dari kumpulan orang-orang dan akhirnya meningkat menjadi sebuah grup ya, kelompok ya, bikin sebuah organisasi, akhirnya bikin sebuah profesi. Ada juga pendekatan orientasi karakteristik ya, ciri-ciri ya, sebuah profesi itu ada ciri-cirinya ya. Nah, dari ada kode etik, kemudian ada bagaimana seseorang harus menjadi anggota itu minimal apa, jadi ada syarat-syarat khususnya. Pendekatan berorientasi non tradisional lah, ini untuk profesi-profesi yang unik ya, contohnya seperti ini misalnya. Ini ngukurnya kan susah ya. Bagaimana dia benar-benar hebat atau enggak itu kan susah ya. Ini makanya perlu pendekatan khusus ya pada profesi-profesi tertentu. Oke, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Jadi nanti silakan Anda ada tugas tentang bagaimana mencari sebuah produk, kemudian sebuah profesi seseorang, sebuah instansi yang menjadi lambang profesional sebuah produk maupun sebuah profesi maupun instansi itu seperti apa, didefinisikan, dibuat makalah. Ya. Contoh ini ada kopi luwak juga ya. Di sini ini mana lambangnya? Apakah ada logo halal? Oh, ada BPOM. Nah, ini dia lambang profesionalnya BPOM-nya ini. Ya. Balik Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi sudah diawasi kalau ini mungkin halal ya, padahal dari luwak kan itu ya. Kemudian bagaimana ada white coffee, ada E471, ini kode apa ini? Ini ada kode halal E471, itu kan kodenya siapa? Nah, ternyata E471 ini adalah apa yang namanya kodenya ini babi ya. Ini misalnya ini ya contoh, tapi sudah diakui oleh BPOM ya. Nah, dan ini juga ada lisensi ya halal, ini logo profesional ya. Kemudian ada contoh-contoh yang lain ya di sini lisensinya. Nah, ini kalau bidang makanan, di sini ada beberapa contoh ya, makanan yang berasal dari babi, lemak, daging, bulu, semua bisa digunakan ternyata ya. Dan bahasa-bahasanya juga Anda harus hati-hati ya. Tapi ada lisensi halal certification committee. Nah, ini dia. Nah, ini tinggal tergantung sekarang kepada umat ya, mau tetap menggunakan produk tersebut atau tidak. Ya, Magnum juga sama ya, ada kandungannya ya. Nah, kode-kodenya ini ya. Nanti silakan dipelajari. Saya kira demikian ya untuk pertemuan hari ini. Anda bisa cari produk, profesi ya, kemudian maupun instansi yang memiliki lambang profesional.
Saya kira demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.